kopinya dibagi. Assalamualaikum, tentu mengenai game online PUBG, kalau dibaca PUBG. Jadi namanya memang nama-nama Acehnya semua dipilih oleh KPI. PUBG, Pokemon, kan pernah ada itu kan? Nama-nama cilik semua. Gimana pendapat Tengku tentang kebijakan MPU yang mengharamkan game PUBG itu dan menetapkan hukum cambuk bagi yang kedapatan bermain game tersebut di Aceh? Sebenarnya ini positif, tapi masalahnya banyak hal yang perlu dipikirkan selain ini, seperti prostitusi yang terjadi di Banda Aceh yang dikerjakan oleh bahkan pejabat atau istri pejabat Aceh. Ini nggak ada yang peduli. Karena kalau mau ditangkap, besok kita bisa muat di Matrut ada ya. Manusia yang begitu, tapi kurang peduli. Tapi kok masalah ini dipedulikan? Karena ada rakyat yang minta fatwa tentang PUBG ini. Tapi kita jangan bikin jelek, bikin cantik aja. Mudah-mudahan ini awal untuk yang lain. Kita tidak sulit untuk memahami ini. Tinggal buka Al-Quran, lihat surah Al-Mu'minun. Ayat pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh akan bahagia orang yang punya iman. Jadi orang beriman yang pertama, alladzina hum an salatihim khashi'un, mereka itu daripada salatnya khusyuk. Setelah punya ilmu, mereka dalam salatnya fokus kepada bacaan dan gerak, itu makna khusyuk. Ciri yang ketiga, alladzina hum anil lahwi mu'ridun, pekerjaan lalai mereka tinggalkan. Maka lalai yang membuat rusak pikiran, tinggal yang wajib. Lalai itu hukumnya haram, tidak mesti PUBG. Duduk di kedai kopi banyak waktu terbuang juga jadi haram. Kalau ini ya pasti. Kenapa? Karena biasanya ada efek kejiwaan yang membuat kecanduan. Maka kita respon positif. Fatwa MPU ini benar, tapi banyak masalah yang tidak diperlukan. Seperti pemeliharaan toke sabu di Banda Aceh. Ya, walau ini tidak semua oknum, bahkan teman-teman kita yang bekerja di tugasnya di kepolisian, yang tugasnya menangkap orang nyabu atau toke sabu, kewalahan. Karena setiap nangkap nanti datang telepon, assalamualaikum, itu peliharaan saya tolong dilepas. Yang telepon bapak bintang, bapak lagi ini. Nah itu masalah. Jadi masalah. Jadi banyak sekali hal yang seharusnya lebih awal dipelajari. Termasuk yang pertama kalau saya yaitu akidah salah tadi, karena dosa akidah dibanding dosa badan lebih besar dosa akidah. Aliran sesat beredar tak ada yang peduli. Syiah merajalela di Banda Aceh, Wahabi merajalela di Banda Aceh, Salikuta merajalela. Dosa akidah lebih besar daripada dosa badan. Kemudian prostitusi, lunti, baik lunti cowok, lunti cewek beredar di Banda Aceh, waduh heboh. Ini yang ganteng-ganteng kan udah pernah kena tawaran ya? Diajak jadi berondong, ya kan? Nah, makanya kita kurang ganteng, alhamdulillah juga ya. Nggak kena tawaran pekerjaan mudah itu. Enggak malu kita bicarakan. Teman-teman kita, jamaah kita ada beberapa kali udah diajak jadi berondong. Jamaah kita sendiri. Itu rahasia antara jamaah dengan saya. Dikecek, diragu bagaimana mau jadi berondong. Mobil dikasih, cuma tugasnya layani ibu-ibu kerjanya hari-hari minum olahraga gimana caranya pisangnya besar selesai. Nah itu bedanya. Ini yang terjadi di Banda Aceh, tapi itu nggak ada masuk ke sini ya kan. Nah,